Kesepakatan terbaik dengan Donald Trump adalah tidak adanya kesepakatan. Untuk apa Indonesia mencapai kesepakatan di bawah intimidasi Amerika Serikat? Yang dilakukan Donald Trump dengan agresi tarifnya adalah merusak hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat dan sangat destruktif bagi perekonomian global. Yang Indonesia perlu lakukan adalah 3 hal. Yang pertama, Indonesia tetap mempertahankan most favored nations treatments, yaitu memperlakukan dan memberikan tarif kepada seluruh negara di dunia sesuai dengan apa yang Indonesia berikan kepada negara-negara lain anggota WTO. Saat yang bersamaan, Indonesia tetap memastikan perlakuan dan menjunjung tinggi perdagangan multilateral trading system yang memperlakukan semua negara anggota WTO secara adil dan memperlakukan semua negara anggota dengan fair treatment. Saat yang bersamaan, tentu saja Indonesia terbuka bilateral kerjasama dengan Amerika Serikat. Dan dalam menjalin kerjasama bilateral, hal yang pertama dilakukan Amerika Serikat adalah menurunkan atau menarik kembali agresi tarif yang sudah dilakukan Trump dan melakukan kerjasama bilateral secara konstruktif. Hal yang kedua yang dilakukan Indonesia adalah Indonesia mendorong seluruh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang sudah established di Indonesia, yang mereka sudah meraup keuntungan ratusan triliun dari establishment di Indonesia. Perusahaan-perusahaan mulai dari perhotelan, edukasi, financial sector, perbankan, asuransi, hingga Boeing, Starlink, Tesla, banyak sekali perusahaan-perusahaan Amerika termasuk juga food and beverages, Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, sampai Google, Meta, Facebook, Instagram yang berpendapatan dan meraih keuntungan luar biasa dari establishments di Indonesia. Dan kita meminta mereka, sudah seharusnya mereka memberitahukan atau melobi Washington untuk menurunkan atau menarik kembali agresi tarif Trump tersebut. Ketiga adalah mendukung perusahaan-perusahaan UMKM atau Small Medium Enterprises Amerika yang saat ini sedang berjuang di Supreme Court Amerika Serikat untuk meminta Trump menarik tarif yang ditetapkan pada bulan April 2025 tersebut. Pada bulan Mei, US International Trade Court sudah memenangkan gugatan MSME Amerika Serikat yang menyatakan bahwa tarif Trump adalah illegal atau unlawful atau unconstitutional. Karena argumen yang diterapkan oleh Trump adalah digunakannya IEP atau International Emergency Economic Power Act, yaitu Amerika Serikat, Presiden berhak menerapkan protectionist measures dengan persetujuan dari Kongres bila Amerika berada pada kondisi yang mengkhawatirkan atau kondisi ekonomi yang emergency, yang itu dikarenakan serangan dari luar negeri. Karena argumen itulah Trump menerapkan tarif pada bulan April tahun ini. Namun perlu menjadi 2 catatan penting. Yang pertama adalah penerapan tarif yang dilakukan melalui executive order tidak melalui persetujuan Kongres. Dan yang kedua, pada saat itu Amerika Serikat sama sekali tidak mengalami ancaman dari luar negeri atau ancaman dari manapun juga. Dengan argumen 2 hal tersebut, maka penerapan tarif Trump dinyatakan unconstitutional oleh US ITC. Tentu saja pihak Trump melakukan appeal dan saat ini sedang dilakukan hearing di tingkat US Supreme Court. Bagaimana hasilnya? Mungkin akan kita dapatkan hasilnya pada 1-2 bulan ke depan. Dan yang perlu Indonesia lakukan adalah memberikan dukungan kepada SME Amerika Serikat yang melakukan gugatan tersebut untuk mempertahankan hak-haknya, bahwa tarif yang dilakukan Trump sudah merusak SME di Amerika Serikat dan juga merusak dari perekonomian dan perdagangan dunia
Dan yang paling penting adalah tarif Trump ini sudah akan membawa perekonomian dunia ke arah resesi dan stagflasi, di mana perekonomian akan mengalami kemunduran ekonomi dan yang saat bersamaan akan mengalami kenaikan harga-harga.